Nah, itu sudah kelihatan bahwa mereka mulai menyangkali abad pertengahan yang mengunggulkan Tuhan. Nah, tapi mereka tidak menyadari itu. Zaman itu tidak menyadari bahwa mereka mulai menyangkali Tuhan, mengkhianati Tuhan. Nah, pada saat itulah Nietzsche muncul dan menunjukkan bahwa tindakan sikap hidup yang dijalankan pada zaman itu adalah sikap yang tidak lagi percaya pada Tuhan. Gitu ya. Sikap yang sudah meninggalkan Tuhan, sikap yang sudah membunuh Tuhan. Nah, makanya doktrin Nietzsche tentang Tuhan sudah mati itu dia semacam mengkonstatasi, dia semacam memperlihatkan, menunjukkan bahwa gitu ya. keadaannya memang sudah tidak lagi percaya Tuhan. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, Halo. kembali lagi di podcast Sahabat Seperjalanan, podcastnya para imam dan frater Projo Jakarta. Yeay, tepuk tangan dulu. Ya, kini sobat-sobat perjalanan semua di tengah-tengah kita Sudah kedatangan hadir tamu dan spesial. Tadi padahal openingnya Frater dan Romo Projo Projo Jakarta. Jakarta. Tapi Tapi sepertinya Kayaknya ada yang baru tahu nih atau udah pernah. Udah pernah tahu ya. Pernah dong. Udah Romo pernah. Yopi ya dari Tarekat MSSCC. Oke. Waktu itu pernah bahas apa ya Romo? Kita podcast ya Romo. Waktu itu Pendalaman pendalaman kitab suci pernah ya Ya, Romo, ya, sama pernah. satu itu soal gereja dan di budaya. gereja dan budaya. Iya, jadi Romo Yopi itu secara singkat dia itu Romo student ya, Frater Bona. Oh, Romo student ya, berarti dia sedang belajar. kayak kita dong. Sama dong. Sama Belajar ya? kita. Jadi Romo Yopi dari mana Romo? Asalnya Romo? Dari Kupang, NTT. Kupang Oh, NTT. Kupang. Jauh ya? Jauh sekali. Ke sana Dan dia sedang di sini belajar di STF. STF Driakara. Driakara. Oh, sama ya. Oke. Nah, sebenarnya ini yang kita mau kulik-kulik. Wah, ini nih. menarik. Kalau kemarin kan tema sesuatu lah, tapi sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Romo Yopi. Dan kenapa Romo Yopi ada di sini tiba-tiba? Gitu, Frater Bona. Gini Romo, kan Romo itu dari Kupang gitu ya. Terus belajar di STF Driakara. Nah, ini menarik nih, maksudnya kan Romo tuh udah ditabisin. Udah ditabisin nih, ngapain sih belajar kenapa kok lagi? belajar di STF lagi? Kalau kita kan Kalau dari kita kan STF, memang belum jadi Romo. Makanya terus baru belajar. ditabisin gitu. Nah, kalau Romo kan udah ditabisin terus kok belajar lagi STF. Nah, ini Iya, ceritanya menarik nih. gimana Romo sampai Gimana bisa itu? kesini Romo? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk frater-frater KAJ. Dengan ini saya juga akan terkenal kan. Asik. Terkenal nih di Keuskupan Agung Jakarta, Romo Yopi. Ceritanya saya sampai di Jakarta yaitu seperti teman-teman bilang tadi untuk studi. Dan mengapa perlu studi lagi? Karena sudah jadi imam. Tentu keperluan itu untuk mengajar frater-frater juga di komunitas saya sendiri, komunitas MSSCC di Kupang. Dan karena untuk mengajar maka saya juga perlu belajar lagi. Dan pilihannya adalah STF Driakara, sekolah yang diunggulkan, sekolah yang dikenal juga sebagai sekolah filsafat yang cukup bermutu, bukan Di cukup, Indonesia sangat ya. sangat bermutu di Indonesia. Itu cerita singkatnya Frater Bona. Oh, gitu. Jadi Romo Yopi dipersiapkan untuk mengajar, maka Romo Yopi harus belajar dulu. Belajar sehingga statusnya sama kan. Gitu. Student. Sama pelajar. Students, mahasiswa. Berarti Mulai kapan ya Romo Yopi? 2020 Oh, awal. 2020 awal datang ke sini. Iya, mulai studi. itu udah jalan tahun kedua ya. Tahun kedua. Lumayan. Nah, Romo, ini kan tadi Romo dari ngomong kalau dari Kupang yang di luar Pulau Jawa gitu ya, terus atau di ya di luar itulah. Terus Romo ini kan datang ke Jakarta gitu ya. Apakah Romo tuh kayak sedikit mengalami apa ya? Perlu adaptasi gitu kan? Pasti perlu ya Romo antara Pengalaman menarik lah. pengalaman Adaptasi dari adaptasi jauh itu. gitu kan, terus datang ke kota metropolitan gitu kan ceritanya kan. Gimana Romo? Ya kalau ditanya perlu adaptasi perlu, terutama soal
apa ya, kalau saya boleh sebut soal sifat halusnya. Karena orang Jawa itu kan dikenal dengan orang yang halus. Ya di Jakarta banyak orang bicaranya. halus, banyak orang Jawa lah ya. Bahasanya santun, cara pengungkapan maksudnya itu dengan kata-kata yang cukup terukur. Ya beda dengan kami di NTT, di Timor, khususnya di Kupang. Itu kan bahasanya sangat khas orang Timur kan. Nah, dengan itu saat saya tiba di sini, ya saya memang mesti menyesuaikan diri dengan kebudayaan itu. Tapi bukan untuk menghilangkan kekhasan Timur saya tetap mempertahankan itu, tapi pelan-pelan juga belajar untuk bagaimana hadir bersama teman-teman di tempat ini dengan kekhasan teman-teman di tempat ini. Dan menurut saya itu satu kesulitan tersendiri untuk hadir di tanah Jawa ini, katakanlah. Oke, gitu ya. Ada menarik sedikit ya. perbedaan Ada budaya lah adaptasi ya. gitu ya. Adaptasi. Jadi tetap membawa Apalagi Frater ciri Panca kan khas. orangnya halus kan. Enggak juga. Saya kasar kalau lagi olahraga. Seperti itu. Wah, menarik ya. Jadi Romo Yopi tetap membawa ciri khas dari NTT, dari Kupang, sambil beradaptasi gitu ya. Jadi saling memperkaya gitu ya Romo. Saling memperkaya. Misalkan kalau di sana kata tidak, di sini kan enggak kebanyakan kan. Oh, kalau di Enggak. sana tidak Tidak. gitu ya. Kalau di Tidak. sini udah jadi enggak. Enggak, Udah, dengan ngegeleng doang. penekanan. biasanya. Sehingga harus belajar lagi. Cara Tapi itu- bertuturnya ya, postur ya. Itu sangat membantu untuk belajar dan berinteraksi. Nah, tadi kan Romo bilang lagi belajar filsafat ya. Nah, benernya di filsafat itu Romo belajar apa sih gitu? Ya filsafat. Maksudnya Ulang, mungkin- lu tanya dulu Romo belajar apa di sini. Oh, Jangan langsung kasih tahu, kan nggak tahu penonton Romo udah belajar filsafat. oke. Gitu ya. Baik, Lang, 3. ya sebenarnya Romo di sini belajar apa sih Romo gitu? Saya seperti teman-teman frater, saya juga memperdalam ilmu filsafat. Oh, tapi Di Romo S2. Ya bisa dibilang begitu. Kalau kami kan masih S1. Udah beda level lah, beda level. Beda. Tapi materinya tetap Mirip-mirip. sama, tetap mirip. Memperdalam lah lebih dalam lagi. Di STF Driakara itu memang materi filsafat itu sungguh diperdalam sehingga kita diperkaya. Seperti itu. Iya, sesuai namanya Karena lah. sekolah tinggi filsafat. Filsafat Iya. Driakara. Saya sangka hanya ada 2 STF kan di Indonesia. ya Ledellero, Ledero. Maumere dan STF Driakara. Iya, biasanya juga banyak yang digabung ya Romo ya. Iya. STF dan Tapi kalau Ledellero itu kan filsafat agama. filsafat agama. Iya. Gitu. Dia tidak menyediakan filsafat murni seperti STF Driakara. Kalau STF Driakara filsafat murni. Iya. Nah, Romo, terus kan kemudian pertanyaannya, kenapa? Kita kan calon Romo nih, dan Romo juga di sini. Harusnya kan udahlah belajar teologi aja gitu kan. Terus kenapa Apa harus belajar filsafat filsafat juga lagi? itu? Kalau kita kan ya mungkin masih S1 lah gitu ya. Masih ikutlah belajar. Belajar supaya dasar-dasarnya. Tapi kan Romo udah jadi Romo. Jadi Romo gitu. udah Kenapa dapet teologi? memperdalam lagi ilmu filsafat seperti itu Romo? Ya pertanyaan itu kan sama juga dengan imam-imam Romo-Romo lain kan yang juga studi filsafat. Ada Romo Simon. Iya banyak juga ya sebenarnya sih bukan suatu hal yang Iya, jarang makanya juga sih. bukan hal yang jarang. Sehingga kalau ditanya mengapa ya tadi untuk memperdalam ilmu filsafat dengan tujuan untuk mengajar lagi. Mengajar. Sehingga saat kita memberikan pengajaran dasar-dasar filsafat itu kepada para frater itu kan juga sesuatu yang aktual, yang update. Sehingga dengan tujuan itulah maka saya diutus komunitas saya MSSCC untuk MSSCC. memperdalam ilmu filsafat ini. Dan itu sungguh membantu saya terutama dalam bidang filsafat, yaitu kalau ditanya apa peran filsafat untuk imamat saya, untuk perjalanan frater-frater menjadi imam kan kita memiliki jawaban berbeda-beda. Kalau secara pribadi saya akan menjawab begini.
filsafat itu berperan untuk saya secara pribadi, bagaimana kita memberikan bentuk baru untuk satu kejadian yang kita alami. Jadi menurut saya itu peran filsafat yang saya alami untuk pribadi saya. Misalkan persoalan sakit. Sakit itu kan kebanyakan orang melihat sebagai penderitaan. Iya. Nah, dengan ilmu filsafat Ada perspektif kita akan lain. dimampukan untuk melihat penderitaan sakit itu dengan perspektif lain. Dan itu memperkaya kita untuk menerima akhirnya apa itu realitas sakit itu. Dan tidak melulu pada hal yang negatif dari peristiwa dan rasa sakit itu. Makanya menarik bagi saya bahwa kalau ditanya apa itu filsafat bagi saya akan menyebutkan satu kemampuan yang membantu kita untuk memberi makna baru pada kejadian atau peristiwa tertentu yang kita alami. Itu saya mengalami secara pribadi. Dan tentu kalau ditanya pada teman-teman apa manfaatnya, apa maknanya, terlepas dari pengertian umum apa itu filsafat, tapi kita pasti akan memberi jawaban itu sesuai dengan apa yang kita maknai secara pribadi kan. Dan itu jawaban saya. Wah, menarik ya. Menarik sekali nih. Frater Memberikan Bona makna sendiri. terbaru. Nah, Frater Bona sendiri gimana pengalaman belajar filsafat nih? Ya, pertama-tama filsafat itu buat dapat nilai bagus. Enak sekolah. Di STM ya? Enggak, itu formalitas. Awas didengar lo dosen filsafat loh. Enggak nih, bercanda. Kalau menurut saya filsafat tuh ya sama ya, memberi perspektif baru, membuka wawasan baru untuk melihat sebuah suatu kenyataan, suatu realitas itu dari perspektif yang luas gitu. Jadi enggak cuma satu sudut pandang atau kanan kiri atas bawah, tapi ya semua itu, jadi melihat sebuah makna yang baru dari sebuah peristiwa gitu. Memberi kekayaan cara berpikir lah ya Iya, Romo ya. bisa dibahasakan begitu. Dan juga membantu kita untuk misalnya merefleksikan teks kitab suci juga bisa kan. Dan kalau dihubungkan dengan kita sebagai calon imam itu membantu juga memberi tafsiran baru untuk teks-teks kitab suci yang kita baca. Karena misalkan kalau dalam penanggalan liturgi kita Katolik kan pengulangan tahun A, B, C. Setelah tahun C kita kembali lagi ke tahun A. Nah, bagi saya satu sumbangan positif filsafat adalah setelah kita membaca kembali apa yang kita sebut pengulangan itu, secara filosofi kita akan dibantu untuk memberi tafsiran, renungan, perspektif baru atas teks-teks yang sama itu. Dan itu menarik, terlepas dari kebenaran teologis tapi secara reflektif kita didorong untuk memiliki kreativitas dalam merenungkan teks-teks itu. Dan itu bagi saya sangat membantu. Iya. Jadi menambah inspirasi untuk Iya. khotbah gitu atau memberi inspirasi gitu ya. Tahun A, B, C, pesan yang sama tapi memaknainya berbeda gitu ya. Iya, karena umat yang mendengar juga kan umat yang sama kan. Bacaan yang sama diulangi kan, lalu apa makna barunya untuk Biar nggak bosan gitu ya. ya selain nggak bosan, tapi kan kebenaran itu memang mesti hidup. Firman Tuhan itu memang mesti hidup menurut pengalaman harian kita kan, Sesuai situasi saat ini gitu kan. Kontekstual gitu ya. yang menyapa kita dengan kondisi aktual kita. Dan menurut saya filsafat itu salah satu dari sekian banyak ilmu yang membantu kita untuk memberikan makna baru atas kejadian-kejadian hidup kita yang berulang itu. Wah, menarik sekali ya. Wah, membuka wawasan. Membuka wawasan baru. Ya Romo, ada ini nggak Romo? Tokoh atau inspirasi menarik gitu. Ya terkait kalau filsafat kan secara khusus Romo memang S2-nya filsafat gitu. Lagi belajar Memperdalam filsafat apa gitu. gitu. kalau ditanya tokoh, ya saya tertarik dengan tokoh yang teman-teman juga tahu dan kita bersama tahu, yaitu Friedrich Nietzsche. Wah, Dan apa yang saya sebutkan apa itu filsafat, menurut saya tadi diinspirasi oleh tokoh itu. Dia justru melihat filsafat itu sebagai satu seni memberi bentuk baru untuk kenyataan hidup yang kita alami. Dan persis dengan definisi itu saya lalu memakainya sebagai satu sudut pandang pribadi. sudut pandang pribadi untuk Iya. melihat filsafat.
Ya kita undang langsung Nietzsche ini. Enggak usah. Udah tokoh lama itu. Dan memang tokoh Nietzsche ini di filsafat sendiri cukup ini ya Romo, sangat kuat pengaruhnya ya Romo. Sangat ya, Sangat dia menarik. Memberikan panorama barulah dalam filsafat. kalau teman-teman pelajari, misalkan ikuti dalam sejarah abad modern, Nietzsche itu kan misalkan dalam tulisannya Pak Frans Budi Hardiman, Iya. Nietzsche itu kan ditempatkan sebagai tokoh atau filsuf yang menutupi abad modern itu kan. Modern dan masuk ke babak Iya, baru. sehingga ya boleh dibilang Nietzsche itu juga ada dalam sejarah filsafat itu, sehingga saat orang mau mempelajari filsafat mau tidak mau Harus bertemu. harus bertemu juga dengan tokoh ini. Iya Romo. Tapi secara pribadi banyak hal itu membantu saya, terutama dalam memaknai imamat saya justru dari tokoh ini. Pada dari tokoh filsafat dari gitu ya Tokoh Romo. ini, ya. Meski banyak orang lalu tidak menyukainya, tapi secara personal saya menyukai tokoh ini. Ya memang tokoh ini sedikit kontroversial juga ya Iya, Romo. kontroversial Kalau, dengan jalan imamat kita kan. Orang lah salah satu pernyataan-pernyataannya kan kadang-kadang bikin orang geleng-geleng dan bertanya-tanya kan. Misalnya kayak dia pernah bilang Tuhan sudah mati Iya. gitu kan. Atau yang terkenal juga misalnya apa ya, kehendak kuasa gitu-gitu kan Iya. ya Romo. Dan memang tokoh ini ya itu tadi ya sangat kontroversial. Tapi menarik malah Romo Yopi suka Menarik tokoh ya, ini. buat inspirasi imamat gitu. Malah Kok kayak buat terbalik ya. terbalik gitu. Romo Inspirasi dari sangat seorang Nietzsche. sangat religius gitu ya. Tapi tokoh Terinspirasi yang disukainya dari- ini dalam tanda kutip ateis Ateis. gitu ya. Tidak percaya sama Tuhan. Nah, itu gimana tuh Romo? Kalau ditanya apa yang menginspirasi saya, walau dalam kenyataan tokoh ini kan disebutkan sangat kontroversial kan, terutama dalam doktrinnya tentang Tuhan sudah mati. Iya. Itu memang jelas-jelas disebutkan oleh Nietzsche, dan Tuhan sudah mati itu ya Tuhan dibunuh dalam tulisan-tulisan itu ya. Harfiah itu. Memang sangat bertentangan dengan panggilan kita yang mewartakan Tuhan kan. Tetapi terlepas dari apa yang diajarkan Nietzsche tentang Tuhan sudah mati, satu kenyataan yang saya temukan dalam pembacaan pribadi saya, Nietzsche itu bukan pembunuh Tuhan. Dia justru dalam bahasanya menunjukkan bahwa memang Tuhan sudah mati dan dibunuh oleh banyak orang. Dibunuh oleh Banyak orang. Zamannya sendiri itu yang membunuh Tuhan. Misalkan tadi kita singgung soal abad modern. situasi zamannya. Nietzsche tahun berapa berarti Romo ya? Nietzsche itu ditempatkan sebagai yang mengakhiri abad modern kan. Sekitar abad 18 mungkin ya? 19 ya Romo? iya, 19 19, awal ya? iya. Nah, zaman-zaman itu kan zaman-zaman pemberontakan pada abad pertengahan itu kan. Zaman-zaman yang Modernitas tadinya mulai kuat ya Romo? iya, zaman-zaman yang mengunggulkan Tuhan, lalu masuklah modern. Nah, itu sudah kelihatan bahwa mereka mulai menyangkali abad pertengahan yang mengunggulkan Tuhan. Nah, tapi mereka tidak menyadari itu. Zaman itu tidak menyadari bahwa mereka mulai menyangkali Tuhan, mengkhianati Tuhan. Nah, pada saat itulah Nietzsche muncul dan menunjukkan bahwa tindakan sikap hidup yang dijalankan pada zaman itu adalah sikap yang tidak lagi percaya pada Tuhan. Gitu ya. Sikap yang sudah meninggalkan Tuhan, sikap yang sudah membunuh Tuhan. Nah, makanya doktrin Nietzsche tentang Tuhan sudah mati itu dia semacam mengkonstatasi, dia semacam memperlihatkan, menunjukkan bahwa gitu ya. keadaannya memang sudah tidak lagi percaya Tuhan. Nah, dengan keadaan itulah dia kemudian menciptakan, mengidealkan satu figur yang disebut manusia super, Ubermensch. Ubermensch. Iya, dia mengidealkan itu untuk menghadapi pasca Tuhan tidak ada lagi. Artinya dia mengatakan kalau Tuhan sudah mati, maka hidup harus terus dijalankan tanpa Tuhan, katakanlah begitu. Dan bagaimana menjalankan itu? Ya, dia lalu menciptakan, mengidealkan yang kita sebut dalam pemahaman kita itu manusia super. Kayak ada semacam peralihan gitu ya Romo, Iya. dari teosentris gitu Iya. ya ke
homosentris Iya. gitu ya, dari Dari yang awalnya Dari- percaya Tuhan, Tuhan terus, jadi pusat ya, gitu ya. terus Iya. sekarang ada sikap-sikap yang menentang Tuhan atau tadi Iya. sudah dibilang. Jadi ke pusatnya manusia gitu Iya. ya. Karena modernitas memang cirinya gitu ya Romo. Mulai optimisme terhadap manusia gitu ya Romo. Iya. Tetapi dengan itu sangat menarik bahwa dia semacam mengusung manusia yang hidup mandiri. Manusia yang hidup mandiri. Saya lebih membayangkan itu, meski secara personal saya akan mengatakan seperti setelah Yesus naik ke surga. Nah, Yesus setelah naik ke surga itu kan para rasul memang mandiri. Mereka memang harus menghidupi kenyataan apa adanya sesuai dengan panggilan mereka sebagai seorang murid. Yesus yang secara fisik sudah nggak ada lagi gitu ya. Dan persis dengan itu Nietzsche mau menekankan itu, kehidupan yang itu dijalani tanpa adanya Tuhan itu. Kita harus memunculkan manusia macam apa dalam situasi macam itu. Atau katakanlah pasca kematian orang tua, ayah dan ibu, yang tadinya kita dilindungi, kita diberi perlindungan segala macam. Lalu pasca kematian orang tua kita mesti berpikir juga tentang kemanusiaan model apa yang mau kita jalani pasca kematian orang tua itu. Dan persis dengan situasi itu Nietzsche lalu memunculkan manusia ideal yang dia sebut manusia super itu. Dan pada akhirnya dia dengan kemanusiaan itu mengafirmasi dunia ini. Mengafirmasi artinya berkata menerima iya gitu ya. menerima kenyataan itu apa adanya. Nggak usah Iya. dibuat-buat. Iya, nanti juga akan berdampak pada pengalaman sakit misalkan. Kalau secara rohani kan kita katakan sakit, lalu kita butuh penyembuhan, lalu kita butuh Tuhan. Nah, pasca kematian Tuhan menurut Nietzsche kalau orang sakit ya orang harus berupaya untuk menerima kenyataan sakit itu sebagaimana adanya dan berupaya untuk entah menerima entah menyembuhkannya dengan kehidupan manusiawi itu sendiri tanpa harus beriming-iming bahwa ini karena kutukan, ini karena karma dan sebagainya. Dia melihat sakit itu sebagai sakit. Sakit ya sakit gitu Ya. ya. Nanti dengan filsafat dia akan berupaya untuk memberi bentuk baru pada realitas sakit itu. Dan si Nietzsche ini juga bukan ngomong doang ya. Karena dia sendiri juga Mengalami sakit, sakit-sakitan. Sesuai pengalaman gitu. Iya. Betul sekali. Dan kalau ditanya atau dibicarakan soal pengalaman sakit Nietzsche, ya dia sakit dan sangat akut, sakit gila kan, seperti teman-teman pelajari ya memang dia menderita sakit gila Sakit gila. sebagai orang gila. Akhir hidupnya ya Iya, akhir hidupnya meninggal sebagai orang gila. Kan sangat ironis juga kan. ironis juga ya. Saya itu mengidealkan orang gila, mengidealkan Ini Romo Panutan. Yopi kok panutannya Panutannya orang gila. orang gila dalam tanda kutip ya. orang gila lalu pembunuh Tuhan. Tetapi justru dengan situasi sakit itu karakter khasnya muncul. Saya mau bercerita begini. Nietzsche itu sakit karena penyebabnya adalah sakit sifilis. Ya masih sebagai mahasiswa dia itu karakter mudanya juga sangat kuat kan. Sering main sana Iya, sini lah dan gitu ya. karena pergaulan itu lalu dia menderita sakit itu. Dan karena sangat akut dan disembunyikan, akhirnya itu berujung pada saraf dan akhirnya memuncak pada kegilaan itu sendiri, sakit kepala yang akut dan dia sendiri tidak tahan saat sakit kepala itu melandanya. Dan seperti diceritakan dalam berbagai sumber, untuk menghindari rasa sakit itu dia akan hidup berpindah-pindah. Dia akan berpindah tempat ke sana kemari untuk menghindari cuaca yang panas. Panas. Iya, Cuaca panas ekstrim ya, Iya, Romo. cuaca ekstrim, cuaca yang panas dia akan menghindari untuk menyesuaikan dengan keadaan tubuhnya. Nah, dari keadaan berpindah-pindah itu, Nietzsche lalu menyebut dirinya sendiri sebagai manusia tanpa tanah air. Oh, karena Manusia sering tanpa- berpindah-pindah karena itu sering tadi ya. berpindah-pindah itu. Untuk menghindari cuaca. Iya. Ekstrim. Dia menyebutkan dirinya sebagai manusia tanpa tanah air. Nah, manusia tanpa tanah air di sini kalau saya mau berhenti sedikit di sini, kadang-kadang kalau imamat kita
itu juga bisa disebut sebagai manusia tanpa tanah air dalam tanda kutip. Kita pindah ke paroki yang satu, ke paroki yang perutusan lain. itu ya. Perutusannya di kan tempat beda-beda yang kan. satu, ke tempat yang lain. Dari Kupang ke Jakarta. Ya ini seperti contohnya ini. sudah Contohnya sendiri nih. Dan karena hidup berpindah-pindah itu, dia harus terputus dari berbagai macam pengalaman hidup dengan keluarga, dengan imannya. Dia ini kan awalnya adalah seorang Kristen, orang yang percaya Kristus. Ayahnya itu kan pembuka agama juga ya, Pak? Iya, kakeknya itu dari ibunya itu seorang pendeta. Iya. Dan dia itu justru sangat dekat dengan apa itu ajaran Kristen itu sendiri. Tapi nanti dalam pengalaman perjalanannya, Perjalanan waktunya, dia akan menemukan cara berimannya sendiri. cara beribadah sendiri. Tetapi pengalaman-pengalaman dia yang kita sebutkan, salah satunya hidup berpindah-pindah, itu menginspirasi saya bagaimana kita tetap menjalani hidup tanpa harus terikat pada satu tempat, orang-orang tertentu, pada satu interese, satu dinamika tersendiri. Maka kita dibantu untuk memaknai hidup yang baru secara apa adanya, memulai itu dengan semangat. Bagi saya tokoh ini mengajarkan banyak hal dari kebiasaannya berpindah-pindah itu. Dan satu karakter khas lain dari hidup berpindah-pindah ini adalah jenis tulisan dia. Tulisannya. Ya, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, dia itu menghasilkan tulisan yang berciri aforistik. Wah, apa itu aforistik? Aforisme, kutipan-kutipan pendek. Kayak quotes-quotes gitu ya. Iya, karena apa, kan dia tidak bisa berpikir lama, tidak bisa menulis lama karena sakit kepala yang akut. Maka dia akan menuangkan gagasannya dalam kutipan-kutipan yang pendek. Kutipan-kutipan pendek, sehingga kalau kita membaca tulisan-tulisan Nietzsche, Tulisan kita tidak akan menemukan uraian sistematis. Ya, mulai dari pembuka sampai penutup. Kita tidak akan mendapatkan itu. Karena dia menyesuaikan diri dengan kondisi kesehatannya. Lalu dia membuat tulisan-tulisan itu dalam bentuk aforisme, itu kutipan-kutipan pendek seperti perikopa-perikopa kecil. Tapi kita bandingkan dengan perikop-perikop dalam kitab suci, meski pendek, meski singkat, maknanya sangat mendalam. Nah, persis dengan itulah aforisme Nietzsche itu. Teks-teksnya pendek tapi sangat mendalam. Sangat mendalam. Nah, itu karakter khas yang Nietzsche temukan justru karena pengalaman sakit itu. Lihat tadi di awal kita sudah bilang bahwa dengan filsafat, sakitnya Nietzsche itu diberi bentuk baru. Nah, kita lihat dia lalu mengatakan hidup yang berpindah-pindah itu sebagai bentuk kemandirian, pengalaman sakit itu sebagai medan untuk menunjukkan karakter khasnya sebagai penulis dengan tipe aforisme itu sendiri. Nah, lihat dari pengalaman sakit itu memunculkan hal yang positif untuk hidupnya. Nah, itu yang sungguh sangat menginspirasi saya terhadap tokoh ini untuk memberikan makna baru pada hal-hal yang dalam tanda petik kita sebut negativitas negatif itu. ya. Pengalaman sakit atau pengalaman tetap buruk. ada sisi positifnya yang bisa diambil itu ya. Dan persis dengan itu Nietzsche memang banyak membantu. Wah, Menarik ya, sekali nih seorang Romo tokoh ini yang ya. Romo yang beneran mempelajari tokoh Oh, yang Nietzsche. akhir ateis. hidupnya dia gila satu, dan ateis. Terus hidup Dan pindah-pindah. hidup pindah-pindah. Emang Nietzsche ini sangat menarik Sangat. sih sebenarnya. Sangat Kayaknya menarik. imam nih. Kalau Enggak. saya justru kagum pertama kali itu karena ada imam yang juga belajar tentang itu, dosen kita Romo Romo Setio Wibawa. yang juga menulis Bukunya secara menarik soal tokoh ini. dosen. Dan kalau boleh dibilang Romo Setio itu adalah imam atau tokoh yang menulis Nietzsche itu secara sistematis dalam uraian yang sangat lengkap dan komprehensif untuk pertama kali. Kan biasanya orang Indonesia ya, Romo. biasanya orang menerjemahkan, orang membuat Atau satu memberi ya komentar-komentar aja gitu, enggak benar-benar mensistemasi gitu Iya. Dan begitu saya mengikuti kuliah ini pertama kali di STF dan diajar oleh Romo, saya juga kagum seperti teman-teman tadi. Kok bisa ya imam ini belajar tentang ini? Dan itu yang menginspirasi saya lebih jauh untuk belajar tentang tokoh ini. Iya. Jadi memang jadi imam itu juga punya kekayaannya tersendiri ya, Romo. Nggak hanya ya, walaupun tetap tugas utamanya ya merayakan Ekaristi, pelayanan sakramen, sabda, itu tetap tugas utama ya, tidak bisa dipungkiri. Tapi memang ya kalau belajar ya belajar segala hal ya. Iya. Banyak juga kok, ada yang belajar filsafat, teologi, ya kan, bioetika juga pernah Iya. kan.
dokter. ada yang dokter juga, macam-macam. Jadi memang menjadi Romo itu wah sangat seru lah, Sangat Iya nih, dinamis ini. dinamis, sangat kaya. Ini Perusahaan contohnya nih, pindah-pindah, iya. Makanya Romo kalau Yobi. mau masuk MSC ayo. Baru saya mau promosi Projo Jakarta nih. Romo Yobi udah promosi duluan. Keduluan. Oke, baik Romo. Mungkin apa ya Romo, kayak satu hal pelajaran yang bisa ditawarkan Nietzsche nih Romo kepada orang beriman. Jadi mungkin pertanyaannya seru nih. Apa sih yang bisa kita pelajari atau Bisa kita ambil gitu ya pesan dari untuk kita lah. seorang yang dalam tanda kutip tidak beriman, ateis gitu ya, Nietzsche ini yang memberikan pernyataan bahwa Tuhan itu telah mati untuk orang yang beriman. Beriman, Kita ini orang yang percaya sama Tuhan, yang mengandalkan hidup kita sama Tuhan gitu Romo. Iya. Wah, ini pertanyaan sulit nih. Ini kayak saya mau ujian sudah sekarang. Enggak. Tapi kalau apa inspirasi dari sikap Nietzsche terutama tentang Tuhan berkaitan dengan panggilan kita yang percaya pada Tuhan, kalau kita baca dalam literatur Nietzsche terutama yang ditulis oleh Romo Setio, kebanyakan orang memandang Nietzsche itu ateis, dan memang Nietzsche ateis. Tapi dalam arti apa kan Tapi ateisme Nietzsche itu agak lain. agak lain. Ya, dia membenci orang beriman, tetapi dia juga membenci orang yang Tidak menolak orang beriman. Oh, Jadi menarik ya. dari sikap itu saja sudah kelihatan kan, dia menolak orang yang beriman, percaya Tuhan, percaya Tuhan, tapi juga menolak Orang orang yang tidak beriman. yang beriman tadi. Ya, artinya dia ada di posisi yang kas lah ya. tengah-tengah kas. Artinya mau beriman, tidak beriman itu keputusan pribadi. Karena kalau kita lihat Nietzsche sendiri secara diam-diam menulis puisi soal Tuhan yang ia kagumi itu. Tuhannya Tuhan dalam konsepnya dia itu. dalam Iya. konsepnya dia Iya, gitu. sehingga bagi saya pembicaraan tentang Tuhan menurut Nietzsche, ya Nietzsche juga percaya pada Tuhannya Nietzsche dalam tanda petik. Nah, karena itu bagi saya tentang masalah Tuhan ini kan terlepas dari Nietzsche bicara soal Tuhan sudah mati, tapi Tuhan itu kan pengalaman personal kita masing-masing kan, sehingga apa yang menjadi keyakinan kita yaitu keyakinan kita. Dengan itu kita juga harus sadar bahwa orang lain, pribadi tertentu itu juga memiliki keyakinan iman yang lain. Nah, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan itu tanpa harus memaksakan siapa yang benar. Oh, ini harus ikut sini, harus ikut sana. Nggak maksa gitu ya. Dan dengan itu sikap Nietzsche terhadap orang beriman itu dia ada pada situasi itu. Dia sangat menolak orang yang beriman, tapi juga sangat menolak orang yang menolak orang beriman. Sehingga agak ambigu juga kan. Agak ambigu dia di Ya. posisinya. Tapi mendengar posisi Nietzsche itu saya sudah kelihatan bahwa apa ada sikap sesuatu, Nietzsche terhadap orang beriman itu sendiri. Dia memang ateis, tapi dia menolak orang yang membenci orang beriman. Ya, artinya dia juga percaya bahwa silakan orang beriman itu haknya dia. Sehingga dia itu ada di tengah-tengah itu. Sehingga kalau kita mau bahasakan ya Nietzsche memang punya iman, tapi dalam tanda petik iman yang kita sebut dalam bahasa ini dia percaya pada Dionysus. Saya akan minta Frater untuk baca salah satu puisi pendek yang ditulis oleh Nietzsche sendiri tentang Tuhannya. Ini ya. Iya. Silakan Frater Bona. Oke. Ini puisi Ya, Nietzsche agak- untuk Nietzsche ya. Tuhan nih. Iya, dia Ini lucu nih podcast kali ini nih. Silakan Frater Bona. Ketika Nietzsche, ini pengantar dulu ya. Ketika Nietzsche berumur 20 tahun, ia menuliskan puisi, judulnya Tuhan yang Tak Dikenal. Kau yang merebut kedalaman jiwaku, kau yang menghempas hidupku seperti badai, kau yang tidak bisa ditangkap, kau yang seleluhur denganku. Aku ingin mengenalmu, bahkan melayanimu. Demikian. Lihat. Sangat indah ya. Sangat Dan artinya personal. dia ya. menyebut Tuhan itu Tuhan yang tanpa nama. Dan bahkan Tuhan dia yang mau tidak bisa ditangkap. dia bahkan mau melayani Tuhan yang disebut tanpa nama itu. sudah dikenal.
Artinya ini sangat sangat terbuka, universal sekali kan. Ya, dan akhirnya dia menyebutkan Tuhan yang tanpa nama itu termanifestasi dalam banyak hal. Ini pandangan Nietzsche ya, saya tidak menghubungkan dengan ajaran Katolik. Ini pandangan Nietzsche yang katakan bahwa akhirnya Tuhan itu termanifestasi dalam banyak hal. Nah, banyak hal yang dimanifestasi, misalkan realitas pribadi, yaitu harus diafirmasi, diterima. Misalkan dalam relasi dengan sesama manusia, dengan realitas lainnya, ya itu bisa disebut juga sebagai manifestasi ilahi itu. Ya, salah satu caranya adalah mengafirmasi itu sebagai kehadirannya. Itu ada punya sedikit kalau saya bicara itu dalam kaitan dengan inkarnasi kan. Sabda menjadi daging, maka semua orang adalah saudara kita. Saat kita bertemu dengan pribadi-pribadi itu, ya kita hanya bisa mengafirmasi, menerima itu sebagai bagian dari hidup kita, kemanusiaan kita. Nah, menurut saya di situ ada titik temunya. Meski nanti dijelaskan agak rumit dan panjang lebar, tetapi secara personal saya mau mengatakan itu, bahwa Nietzsche mengafirmasi apa adanya sebagai wujud dari inkarnasi ilahi dalam tanda petik itu, yang kita bandingkan dengan inkarnasi Kristus itu sendiri. Itu saya menghubungkan secara personal untuk mengafirmasi sesama manusia tanpa harus membencinya. Nah, dari itu sangat mendorong dan membantu saya untuk bersahabat dengan siapa saja, semua orang tanpa menutup diri ya Romo. Terlepas dari konsep Nietzsche, terlepas dari konsep inkarnasi kita, tapi pada akhirnya dalam pengalaman nyata sangat mendukung kita untuk berelasi dengan siapa saja sebagai saudara dan saudari, semacam itu. Wah, ini menambah inspirasi lagi dari kan awal. Ya, sehingga kalau mau pelajari tokoh ini juga silakan, tapi silakan saja ya. Satu hal yang perlu diingat, Nietzsche itu sangat tidak suka terhadap pengikut. Iya, dia nggak suka ada yang... Dia tidak suka ada pengikut, bahkan dia tidak mau supaya orang-orang yang mempelajari dia disebut sebagai pengikut Nietzsche. Karena menurut dia, ya masing-masing orang itu harus menjadi diri sendiri, harus punya mandiri jalannya itu sendiri, Romo. Iya, maka dia itu sangat mengharapkan orang yang mau mengikuti dia ya harus menjadi diri sendiri. Dan ketika mendengar itu, sangat saya secara pribadi tersentuh juga dengan apa yang diajarkan dalam agama kita, dalam keyakinan kita. Misalkan pengalaman Veronica, kan dia menangisi Tuhan Yesus saat jalan salib itu kan. Apa kata Tuhan Yesus pada Veronica? Jangan tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu. Dan kan mirip-mirip kan, meski hubungannya itu ini refleksi, hanya reflektif, tapi menurut saya ada hubungan secara personal itu. Dan yang kedua, soal bagaimana mengikuti Tuhan, Tuhan sendiri berkata bahwa kalau mau mengikuti aku, pikulah salib masing-masing. Dan ini sangat bukan salib yang definitif seperti Yesus yang punya Tuhan, tapi salib-salib kita, penderitaan, sakit, sehingga hari kita. Yang menarik dari Nietzsche lainnya itu adalah mengikuti dia adalah menjadi diri sendiri. Sehingga inspirasi yang baik dari tokoh ini menurut saya adalah mengajak kita untuk menjadi diri sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari dalam pemahaman formasi kita, bagaimana kita dididik untuk menjadi pribadi kita sendiri. Dan itu apa makna dan manfaatnya, kita masing-masing tentu tahu apa manfaat menjadi diri sendiri daripada mengikuti karakter orang lain yang membuat kita pada akhirnya tidak menjadi diri sendiri kan. Dan persis dengan itu Nietzsche membantu kita untuk belajar menjadi diri sendiri. Terlepas dari teori-teorinya yang sangat banyak dan rumit, menurut saya itu beberapa hal, beberapa poin-poin lah ya, beberapa poin yang menginspirasi saya secara pribadi. Memang secara diskusi kita masih bisa bicara panjang lebar, tapi saya hanya membicarakan pengalaman dari sisi personal. Romo Yopi yang mempelajari Nietzsche gitu ya. Ya memang tokoh ini juga sangat kompleks ya Romo, pemikirannya sangat luas dan bervariasi gitu ya. Sangat luas, bervariasi, betul. Dan memang kalau para penonton yang tertarik silakan bisa pelajari sendiri. Ini sebenarnya bisa jadi pengantar buat saya karena saya juga belum belajar ya. Lumayan. Nanti 1 SKS. Seperti itu. Dan memang ya itu tadi ya, kembali lagi ya bahwa namanya belajar ya Romo.
dan Frater Bona, ya kita jangan menutup diri gitu Iya, loh. Belajar harus terbuka. sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang kalau memang dia memiliki pemikiran-pemikiran yang katakanlah bagus dan memang pemikiran yang mendalam Inspiratif gitu gitu ya, ya. inspiratif. Walaupun katakanlah dia adalah tokoh ateis gitu ya dalam tanda kutip. Apapun latar belakangnya Ha-ha. dia. Ya kalau dalam ranah diskusi, dalam ranah pemikiran gitu ya oke-oke saja gitu ya dipelajari gitu kan. Tapi itu lagi seperti yang kata Romo Yopi. Kalau terkait iman ya ada dimensi personalnya gitu ya. Gimana kita mengimani iman kita, menghidupinya, dan ya nggak usah saling marah-marah gitu, Menyalahkan, nggak usah iya. oh kamu harus ikut sini, Nggak kamu memaksa gitu ya. nggak usah Masing-masing orang memaksa. punya pengalaman personal itu ya. Pengalaman Iya, personal kalau memang masing-masing. dalam tanda petik Tuhan menyentuh orang-orang tertentu untuk menganut agama tertentu, yaitu pengalaman pribadinya, Pribadi. personalnya, terlepas dari usaha kita. Tapi itu menurut saya pengalaman personal pribadi tertentu dengan Tuhan itu sendiri. Wah, menarik sekali. Ya, kurang lebih seperti itu Menarik. pembicaraan yang Saya- sangat ini podcast nih. Saya juga berharap Agak untuk berat. selesai kan. Ini podcast sangat menarik nih. Kita membahas tokoh yang akhir hidupnya hampir gila, begila ya Romo? Gila. Definitif gila. Definitif gila, meninggal dalam status Iya. gila. Dia memang gila, hanya dibersihkan namanya oleh adik perempuannya, iya. Elizabeth Foster Nietzsche. Itu Di kurang menerima manis-manisin ya, Romo. kurang menerima kenyataan bahwa kakaknya itu meninggal gila, maka dalam tulisan-tulisan yang dieditnya itu dia menyebutkan bahwa Nietzsche itu meninggal karena sakit, karena mengkonsumsi obat penenang semacam itu. Tapi sebenarnya kenyataannya adalah dia gila. Tapi tetap saja pemikirannya, Iya. dalam ranah filsafat dia sangat Misalkan juga kita bandingkan dengan Karl Marx kan, Karl Marx dia itu ya. punya teori ekonomi yang kuat, tapi kan miskin. Iya, Kan itu kontradiktif juga. Atau misalkan Michel Foucault, Foucault, ya ya. itu kan juga kan dia dikenal sebagai pribadi yang menderita HIV/AIDS kan. Lalu kalau kita takut ya jangan baca kan. Tapi kan terlepas dari itu semua, pemikiran-pemikiran mereka ya tetap bermakna positif. Terlepas dari kepribadian mereka itu seperti apa. Apakah kalau baca Nietzsche kita jadi gila? Iya. Kan nggak Apakah gitu jadi dong. ateis gitu? Kan nggak langsung gitu kan. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Masih Romo. banyak Romo Yopi para memberikan yang baik. warna baru, inspirasi Nanti- untuk podcast pada episode kali ini. Dan pasti kita akan ngobrol lagi sama Romo Yopi Iya di dong. episode berikutnya. Akan bahas apa? Nanti ditunggu saja. dong. Iya. Banyak berdoa ya supaya jangan gila ya. gitu. Habis ngomongin orang gila. Oke, Oke. terima kasih Terima semuanya. kasih.